akan saya lakukan pemeriksaan pada itu. Seperti itu ya. Apakah ada yang ditanyakan sebelum kita mulai? Tidak ada. Baiklah, kalau memang tidak ada, kita mulai saja ya. Sudah siap? Ya. Baiklah. Seperti saya sampaikan tadi ya Bu ya, bahwa tujuan dari kegiatan ini adalah untuk melakukan pemeriksaan kehamilan pada ibu pada saat pertama kali dengan tujuan untuk mengetahui kondisi ibu dan juga kondisi kesehatan ibu saat ini. Kemudian selanjutnya kita mulai saja ya. Di sini saya akan menanyakan identitas keluarga terlebih dahulu ya Bu ya, untuk nanti mau disebutkan beberapa hal yang saya tanyakan. Untuk nama lengkap Ibu? Ya, kemudian tempat tanggal lahirnya? Ya, terus kemudian selanjutnya agama? Untuk pendidikan terakhir? SMA. Kemudian selanjutnya untuk golongan darah? O. Golongan darah O. Kemudian untuk pekerjaan saat ini ibu rumah tangga. Selanjutnya adalah identitas dari suami ibu ya. Nama suami ibu, nama lengkapnya? Nama lengkapnya? Karena saya ya. Terus kemudian agamanya? Oh, Islam. Yang kedua agamanya Islam ya. Terus kemudian selanjutnya pendidikan terakhirnya tiga. Kemudian pekerjaannya presiden ya pekerjaannya. Selanjutnya untuk alamat itu saat ini alamat lengkapnya ya, Kartosuro Sukoharjo gitu toh. Kecamatannya Kartosuro, Kabupaten Sukoharjo ya. Kemudian untuk nomor telepon yang bisa dihubungi 0882 ya. Baiklah, sudah lengkap ya. Kemudian selanjutnya untuk kehamilan ini merupakan kehamilan yang keberapa Ibu? Yang pertama ya, kehamilan yang pertama kalinya. Terus saat ini apakah ada keluhan yang Ibu alami? Kalau tadi itu mual sama pusing gitu. Oh ya, mual sama pusing ya. Terus kemudian selanjutnya apakah mual dan pusingnya itu membuat Ibu saat ini lemas atau mungkin tidak bisa beraktivitas atau keadaan Ibu bagaimana saat ini? Ya karena jadi nggak bisa makan dulu. Oh lemas ya. Terus kemudian selanjutnya untuk riwayat persalinan. Untuk saat ini pernikahan Ibu ada pernikahan berapa Ibu? Terus selanjutnya adalah riwayat menstruasi ya, riwayat menstruasi. Untuk mens pertama kali yang Ibu alami, Ibu mengalaminya pada umur berapa? 13 tahun ya. Terus kemudian selanjutnya untuk lama mensnya 5 hari. Lama mensnya 5 hari. Kemudian untuk siklusnya teratur tidak? Teratur. Dan kemudian untuk selanjutnya untuk jumlahnya banyak, sedikit, atau mungkin wajar. Artinya kalau biasanya awal-awal itu banyak, terus kemudian selanjutnya sedikit gitu. Ya. Berikutnya adalah untuk hari pertama terakhir itu. Jadi menstruasi itu pada sekarang. Itu hari pertamanya ya. Hari pertamanya 10 Agustus ya. Berarti 10 Agustus 2022 itu ya berarti ya. Nah, selanjutnya untuk HPL. Nah, untuk HPL kalau HPL-nya itu adalah bulannya lebih dari 3. Bulannya lebih dari 3 itu artinya Maret ke atas gitu ya. Maret, April, Mei, Juni, Juli dan seterusnya sampai dengan Desember. Maka rumus untuk HPL-nya itu adalah +7 min 3 plus 1. Ya. Kalau tadi Mbak Rita menyebutkan untuk KPHT-nya adalah tanggal 10 Agustus ya, 10 Agustus 2022, berarti HPL-nya kapan? Ayo nanti tambah nih. Kita sudah berapa? 17 berapa?
10 Agustus itu berarti 10 bulannya berapa? 17. 8 ya. Agustus bulan ke-8 toh? Ya. Tahunnya 2020. Nah, kemudian kalau HPL tadi plus 7 ditambahkan 7 berarti 17. Terus kemudian untuk bulannya Bulan 5 bulan 5 ya. tahun 8 dikurangi 3. 8 dikurangi 3 berarti 5 bulan Mei. Terus kemudian selanjutnya untuk tahunnya 2023 seperti itu ya. Nah, kalau selanjutnya kalau bulannya itu kurang dari 3 atau sama dengan 3, bulan apa contohnya? Januari ya, mulai Januari, Februari, dan kemudian Maret. Maka untuk rumus HPL-nya itu kalau untuk harinya itu plus 7, harinya sama plus 7. Yang bulannya plus 9 ya, bulannya plus 9. Terus kemudian untuk tahunnya itu ditambahkan 0 atau tahunnya itu tetap seperti itu ya. Jadi tidak ada pertambahan untuk tahunnya. Kalau tadi kan plus 1 ya. Kalau ini tahunnya ditambahin 0 gitu. Kalau misalkan HPHT-nya 2 Februari 2022 berarti HPL-nya piro? 9 terus 9 November 2022. Wes mudah ya. Nah, nanti berarti kalau pada saat kalian mengerjakan untuk misalkan pas ujian dilalai untuk ini ya, berarti bisa ngitung HPL gitu ya. Oke. Selanjutnya adalah riwayat penyakit sekarang riwayat keluarga. Bu Risa saya lanjutkan ya Bu ya. Untuk saat ini apakah Ibu menderita penyakit tertentu misalkan misalkan tekanan darah tinggi atau mungkin penyakit gula atau mungkin yang lainnya? Riwayat alergi ada tidak? Tidak. Kemudian riwayat keluarga, dari keluarga apakah ada yang mengalami penyakit keturunan seperti yang saya sebutkan tadi? Ada diabetes. Oh iya. Baiklah. Berarti dari kakeknya ya. Kalau untuk saat ini ibu sendiri tidak mengalami penyakit yang tadi saya sebutkan ya. Terus kemudian selanjutnya ini adalah kehamilan yang pertama kali ya Bu. Sebelumnya belum pernah. Sebelumnya apakah sudah pernah hamil atau mungkin keguguran atau mungkin pernah punya anak? Belum pernah. Selanjutnya untuk riwayat KB, apakah Ibu pernah menggunakan KB sebelum ini? Tidak pernah. Baiklah Ibu, ini berarti untuk wawancara sudah selesai. Kemudian nanti selanjutnya kita akan lanjutkan untuk pemeriksaan fisik Ibu ya, pemeriksaan kondisi kehamilan Ibu. Nah, baiklah kita mulai saja ya Bu ya. Yang selanjutnya adalah memasang sampiran atau menjaga privasi, kemudian selanjutnya cuci tangan. Kemudian berikutnya adalah tadi yang saya sampaikan, Ibu antropometri dari berat badan dan juga tinggi badan terlebih dahulu. Tinggi badan ini biasanya berapa Bu Risa? Ya, kemudian selanjutnya untuk pengukuran lingkar lengan atas. Ini tadi sudah di sini. Ada Mbak Metin enggak?
atas ya. Untuk lingkar lengan ini sebaiknya pada saat kondisi hamil tidak kurang dari 23,5 ya. Kalau 23,5 kurang itu berarti biasanya kondisi nutrisinya perlu ditingkatkan lebih lanjut ya. 23,5 cm seperti itu ya untuk antropometri. Kemudian selanjutnya adalah setelah pemeriksaan antropometri pemeriksaan apa? TTV ya. Untuk pemeriksaan TTV, tekanan darah, kemudian dan yang lain-lain saya skip ya, sudah dilakukan seperti itu. Kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan fisik ya. Udah kamu gitu aja, mau jadi juga berat kayaknya udah lah kok terus senang Nah selanjutnya untuk pemeriksaan fisiknya ya, pemeriksaan fisiknya ada tutup. Ini saya peragakan langsung pakai handscoon, tapi terutama handscoonnya nanti diperlukan pada saat pemeriksaan terutama daerah cinta gitu ya. Nah handscoonnya biasa. Nah terus selanjutnya adalah untuk yang pemeriksaan pada daerah kepala ya. Sekilas ini sekali lagi ini pemeriksaannya terkait dengan matritas ya, difokuskan pada beberapa hal. Meskipun juga misalkan diperlukan bisa saja untuk pemeriksaan lain bisa dilakukan. Untuk daerah wajah dilihat sekilas bagaimana penampakannya. Apakah mungkin pasien terlihat pucat ya, kemudian juga terlihat lemas, seperti itu disampaikan. Terus kemudian juga pada daerah mata skleranya bagaimana, ekterik atau tidak, kemudian konjungtivanya anemis ataukah tidak. Konjungtiva, cara meriksa konjungtiva minta melihat ke atas, terus kemudian cek bagian konjungtivanya ya. Karena untuk yang normal warnanya apa? Pink ya, pink kemerahan. Terus kemudian selanjutnya bibirnya dilihat apakah sianosis atau tidak. Terus kemudian selanjutnya adalah pada daerah wajah juga dilihat apakah ada plasma gravidarum atau tidak. Plasma gravidarum itu adalah topeng kehamilan ya. Seperti apa, pernah lihat? Itu semacam kayak flek-flek yang timbul pada ibu hamil seperti itu ya. Jadi untuk respon kehamilan itu pada tiap orang berbeda. Ada yang timbul, ada juga yang tidak. Kadang selain adanya flek-flek pada daerah wajah itu tadi, kadang juga pada daerah lipatan-lipatan tubuh. Seperti contohnya itu pada daerah leher itu kadang ada hiperpigmentasi, jadi menghitam, ya, lebih hitam dibandingkan biasanya. Misalkan leher, ya, leher. Terus kemudian pada daerah ketiak, ya, pada daerah ketiak. Terus kemudian juga pada lipatan tubuh yang lain. Kadang ditemukan seperti itu, tetapi sekali lagi karena respon itu berbeda setiap orang, tidak semua orang itu ada, gitu, ya. Itu untuk yang plasma gravidarum, ya, plasma gravidarum atau topeng kehamilan. Terus selanjutnya adalah pemeriksaan pada daerah leher. Pemeriksaan pada daerah leher dicek apakah ada pembesaran kelenjar tiroid ataukah tidak. Terus kemudian juga adakah pembesaran pada kelenjar timbul, ya. Cek. Terus kemudian selanjutnya adalah pada daerah dada. Untuk daerah dada, mohon maaf ibu saya buka untuk bajunya ya, saudara.
Oh iya, tadi untuk posisinya terlentang dulu ya, posisinya kaki terlentang. Ini karena pendek kaki, jadi tadi saya nggak bilang. Posisinya terlentang, lurus ya. Lurus, kakinya diluruskan. Terus kemudian selanjutnya adalah pemeriksaan pada daerah dada, fokusnya adalah pada daerah payudara. Ukurannya, ya, ukurannya apakah ada pembesaran ataukah tidak? Ya bukan memperkirakan ukuran kayak semacam ukuran misalkan 38, 40 itu bukan seperti itu. Ada pembesaran atau tidak sekilas. Terus kemudian simetrisannya bagaimana. Kemudian selanjutnya adalah areolanya, warna areola. Adakah menghitam atau tidak? Terus kemudian nikelnya, kondisi nikelnya bagaimana? Nikelnya itu apakah mungkin pecah, inverted, seperti itu. Terus kemudian juga keluaran asinya itu diperhatikan. Kalau baru pertama kali kunjungan pertama ASI biasanya ya gitu ya. Belum ada ASI yang keluar, kan memang baru awal. Terus kemudian selanjutnya adalah pembesaran kelenjar di daerah sekitar payudara, terutama yang daerah sekitar ketiak ya. Itu ada atau tidak. Terus kemudian selanjutnya setelah itu adalah pada daerah abdomen. Untuk daerah abdomen dicek apakah ada bekas luka, ya, bekas luka operasi ada apa tidak. Terus kemudian juga linea nigra, linea laba. Linea nigra itu garis menghitam yang ada dari pubis ya sampai dengan prosesus sifoidius. Biasanya si cawe itu adalah dewe ya. Jangan nggak ngerti ada apa ya. Kalau yang perempuan biasanya ada, tetapi kalau pada saat kehamilan itu biasanya akan warnanya itu semakin hitam, semakin jelas. Garisnya itu semakin jelas. Kalau ini alfa itu garis putih biasanya nggak muncul, ya. Munculnya di dalam, jadi nggak ada semua. Biasanya linea nigranya bagaimana kondisinya. Terus selanjutnya strie. Strie pernah tahu strie? Oh, cek LCD. Ya. Ya, selanjutnya adalah strie. Strie pernah tahu strie enggak? Belum. Stretch mark ngerti? Tahu. Kalau stretch mark berarti ya seperti itu karena pelebaran kulit ya, pelebaran kulit karena ada pembesaran organ yang ada di dalamnya. Misalkan saja pada ibu hamil, berarti biasanya kalau pada saat kunjungan pertama ya orang nampak matangnya orang gede ya. Nanti kalau misalkan sudah semakin tambah besar, ada sebagian itu muncul serinya atau tadi apa namanya? Ya mungkin yang familiar di kalian seperti itu ada serinya. Jadi garis-garis putih itu loh, kayak semacam lipatan-lipatan. Terus kemudian itu ya strie, cek ada atau tidak. Terus selanjutnya adalah pada daerah genital, ya, pada daerah genital. Nanti kalau misalkan sudah semakin usia kehamilannya sudah bertambah, misalkan pada trimester ketiga, nanti pemeriksaannya ada tambahan lagi ya. Contohnya adalah PSI-nya, terus kemudian kemudian juga ada pemeriksaan leopard, jadi kondisi kehamilannya begini. Nah kemudian berikutnya adalah pemeriksaan genital. Untuk pemeriksaan genital posisinya itu kakinya itu nekuk, ya posisinya nekuk sehingga nanti kelihatan. Ya makasih. Ya. Ini berarti nih ini salah ya, salah muter video ya. Belum bisa. Ini materialnya. Oh, Maksudnya bos. Lanjutkan ya. Nah, jadi untuk yang di sini tadi ya posisinya nekuk kakinya, terus kemudian dicek untuk PPV-nya, pengeluaran pervaginam. Ada nggak pengeluaran pervaginam? Ya, pengeluaran pervaginam berupa apa? Bisa jadi atau apa? Atau darah yang lain. Nah, terus kemudian kebersihannya bagaimana? Kebersihan pada daerah genital.
bengkak ada atau tidak dan seterusnya. Gitu ya. Dan terus selanjutnya sudah selesai untuk yang genital, kemudian selanjutnya untuk yang anus, ya. Anus. Untuk anus posisinya posisinya miring, ya, sim. Jadi kaki yang bagian bawah ditekuk, kaki bagian bawah ditekuk, terus kemudian kaki yang bagian bawah lurus, kemudian yang bagian atas ditekuk, sehingga biar kelihatan. Nah, kalau misalkan ada hemoroid itu yang dilaporkan pada daerah anusnya. Nah, ada apa tidak untuk hemoroidnya? Ya, sudah. Berarti ini sudah selesai untuk yang genital dan juga anus. Terus kemudian selanjutnya adalah pemeriksaan pada daerah kaki atau ekstremitas. Apa saja? Varises, pernah tahu varises? Nah, biasanya ngeceknya pada daerah mana? Ada daerah empor. Ya, terutama pada bagian daerah paha, ya, paha bagian belakang atau juga pada daerah betis, ya. Biasanya pada daerah belakang itu kelihatan kalau misalnya itu ada varises. Terus kemudian apa lagi? Edema, ya. Edema berarti pada bingkainya, pada kakinya, terutama di daerah mata kaki, ya. Nanti bisa kita tekan, kita cek untuk bengkak atau tidak. Terus kemudian selanjutnya apa lagi? Refleks patella. Sudah bisa refleks patella? Sudah. Dan posisi tidur sudah bisa juga? Belum. Jadi kalau untuk refleks patella, misalkan ini nek sikile ya, nek kaki, berarti dengan cara kita posisikan itu relax. Jadi kita tahan nih bagian dengkul itu. Udah. Dengkul. Ya, dengkul kita tahani, kita angkat, ya, sehingga posisinya dia bisa rileks. Nah, kemudian setelah itu kita tutup pada daerah refleks untuk patella. Itu ya, hati-hati nanti bisa jumpa. Nah, kalau misalkan memang pasiennya bisa duduk, ya diposisikan duduk, tidak masalah. Kalau pasiennya tiduran, saya tiduran, berarti misalkan refleks patellanya seperti yang saya sampaikan. Gitu ya. Berarti ini sudah selesai tadi ya, sudah selesai untuk pemeriksaan fisik pada pasien. Kemudian pasien dipastikan, ya, kemudian handsfree-nya dilepas dan kemudian cuci tangan, ya, ditangani, cuci tangan nih, ya. Terus kemudian selanjutnya setelah itu dilakukan terminasi. Untuk terminasi, ya, periksa. Tadi saya sudah selesai melakukan pemeriksaan fisik dan pemeriksaan kondisi ibu pada saat hubungan pertama ini. Jadi secara umum hasilnya bagus, ya, hasilnya bagus. Tadi tidak tekanan darah itu dalam batas normal, ya, 120/80 tadi. Terus kemudian juga untuk lingkar lengan, kemudian juga berat badannya masih masih sesuai. Nanti akan untuk dengan pertambahan kehamilan nanti biasanya akan terus meningkat, gitu ya. Kemudian selanjutnya tadi juga tidak dijumpai adanya hemoroid ambeien atau hemoroid pada daerah ibu, dan kemudian juga tidak ada pengeluaran lainnya pada daerah perwakilan, pada daerah jalan lahir. Seperti itu ya Bu ya. Kemudian nanti setelah ini akan dilanjutkan dengan pemeriksaan USG ya Bu ya. Nanti silakan Ibu menunggu dulu, nanti akan dipanggil setelah ini. Gitu ya. Adakah yang mau ditanyakan atau disampaikan sebelum saya akhiri? Baiklah, kalau memang tidak ada, berarti saya cukup untuk pemeriksaan kali ini. Saya permisi untuk kembali ke ruangan